Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salwadira, kelas 2C D3 Akuntansi, BP 2201072023. Saya akan menjelaskan materi tentang jasa bank. Yang pertama, operasional akuntansi, clearing. Pengertian clearing. Clearing adalah proses untuk menyelesaikan transaksi keuangan antar bank. Ini memungkinkan transfer dana antara bank yang berbeda melalui sistem otomatis. Tujuan clearing untuk meningkatkan efisiensi dalam proses clearing transaksi keuangan yang dilakukan antar bank. Cara kerja clearing yaitu setiap bank mengumpulkan semua transaksi yang berasal dari bank lain yang terlibat melakukan pengiriman uang dari satu rekening ke rekening lain untuk menyelesaikan transaksi. Proses clearing. Yang pertama, bank mengirim transaksi clearing ke Bank Indonesia. Yang kedua, BI melakukan verifikasi atas transaksi tersebut. Yang ketiga, dalam waktu 2-3 hari kerja, Bank Indonesia memastikan setiap bank memiliki kecocokan saldo yang dibutuhkan. Yang keempat, transaksi dilaksanakan antar bank. Berdasarkan sistem penyelenggaraannya, clearing dapat menggunakan yang pertama, sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo rekening, serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang kedua, sistem semi-otomatis, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo rekening dilakukan secara otomatis, sedangkan pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Yang ketiga, sistem otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, membuat biliet saldo rekening, serta pemilihan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Yang keempat, sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasarkan pada data keuangan elektronik, disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Warkat adalah alat pembayaran non-tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Warkat yang dapat diperhitungkan dalam clearing otomasi adalah cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debit, nota kredit. Dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Selanjutnya RTGS atau Real Time Gross Settlement ialah satu tipe pembayaran untuk mengirimkan uang dalam jumlah besar. RTGS menjadi opsi bagi nasabah yang mau melakukan transaksi pembayaran dengan nominal lebih dari 100 juta. Fungsi utama RTGS adalah mentransfer uang ke rekening tujuan secara real time, tetapi hal itu bukan berarti uang yang dikirim akan diterima di menit dan detik yang tepat, sebab proses pembayaran ini juga membutuhkan waktu tertentu. Proses RTGS yaitu pertama, bank yang melakukan transaksi mengirim instruksi ke Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia langsung memindahkan dana dari rekening debit ke rekening kredit dalam hitungan menit. Yang ketiga, konfirmasi transaksi dikirim ke bank, pengirim, dan penerima. Yang keempat, transaksi selesai. Selanjutnya, BI-FAST. BI-FAST adalah singkatan dari Bank Indonesia Fund Transfer System. Ini adalah sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transfer dana antar bank di Indonesia. Dalam BI-FAST, transfer dana dilakukan melalui sistem clearing otomatis yang dioperasikan oleh Bank Indonesia. Fungsi dan peran Bank Indonesia yaitu sebagai penyedia layanan bagi bank-bank yang akan melakukan transaksi clearing atau RTGS. Yang kedua, menjaga stabilitas keuangan. Yang ketiga, sebagai penyedia data. Selanjutnya, transfer. Transfer adalah perpindahan dana dari rekening satu ke rekening lainnya.
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer yaitu nasabah, yaitu pemilik dana atau penerima dana. Yang kedua, bank penarik, yaitu bank yang menerima dana dari nasabah untuk ditransfer ke bank tertarik lalu diserahkan kepada penerima dana. Yang ketiga, bank tertarik, bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima. Yang keempat, beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawee bank. Jenis transfer berdasarkan lalu lintas datanya dibedakan menjadi yang pertama, transfer keluar, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua, transfer masuk, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Selanjutnya, perbedaan antar metode. Clearing, biaya yang relatif murah, namun memerlukan waktu 2-3 hari untuk menyelesaikan transaksi. RTGS, transfer dana yang dilakukan langsung dihitung dalam hitungan menit, namun biayanya lebih mahal. BI Fast, pengiriman uang via BI yang dilakukan secara langsung dengan biaya relatif rendah, namun lebih mahal dari clearing. Transfer antar bank dengan biaya rendah, namun belum tentu dilakukan langsung. Selanjutnya, operasional dan akuntansi, kartu bank, debit dan kredit, payment point, dan bank garansi. Yang pertama, kartu bank, debit dan kredit. Kartu kredit yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang dan jasa. Kemudian, pelunasan atas penggunaan dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sejumlah minimum tertentu. Pemegang kartu kredit akan diberikan kredit limit, sehingga penggunanya tidak boleh melebihi limit yang telah ditetapkan oleh bank penerbit. Kartu debit yaitu kartu yang dapat digunakan sebagai perintah bayar atau pendebitan terhadap rekening pemegangnya. Kartu ini juga dapat digunakan untuk penarikan tunai sebagaimana kartu ATM. Selanjutnya yaitu payment point. Payment point adalah salah satu jasa perbankan untuk melayani masyarakat yang akan melakukan pembayaran-pembayaran yang relatif rutin dan nilainya relatif kecil. Contoh dari payment point adalah pembayaran listrik, air, telepon, dan lain-lain. Bank garansi. Bank garansi memberikan jaminan terhadap kelancaran suatu transaksi atau usaha yang sedang dilakukan. Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya atau pembayarannya. Jenis bank garansi. Yang pertama, berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Lalu, akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi dalam bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise. Selanjutnya, berdasarkan kegunaannya, bank garansi dapat digunakan dalam rangka 1. Tender, yaitu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun levelancer. Yang kedua, perdagangan, yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau levelancer produk-produk pabrik tersebut. Yang ketiga, penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada dinas bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat, cukai rokok. Yang kelima, uang muka kerja. Selanjutnya, operasional dan akuntansi, SDB, LC, komitmen dan kontingensi. Yang pertama, SDB.
atau safe deposit box adalah salah satu jasa bank untuk melayani penyimpanan barang berharga. Keamanan barang berharga itu dijamin karena untuk membuka setiap kotak penyimpanan diperlukan 2 kunci. Kunci pertama dipegang oleh bank dan kunci yang lain dipegang oleh penitip barang. Yang kedua, LC. Jasa perdagangan yang dapat diberikan untuk memperlancar transaksi perdagangan dalam negeri adalah penerbitan surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN atau sering dikenal Letter of Credit. SKBDN adalah prinsipnya sama dengan Letter of Credit. Bedanya SKBDN digunakan dalam negeri dalam valuta rupiah, sedangkan Letter of Credit berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing. Selanjutnya, komitmen dan kontingensi. Komitmen adalah ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama dipenuhi. Komitmen dapat menimbulkan tagihan atau kewajiban bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Komitmen tagihan adalah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank untuk memperoleh seperti yang diperjanjikan dengan pihak lain yang bertransaksi. Komitmen kewajiban adalah suatu janji yang akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Kontingensi adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi suatu bank, yang baru akan terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa datang. Kontingensi bank terdiri dari kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban. Sekian yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.